Halo, selamat siang untuk Indonesia. Di sini masih setengah 12. Ya, masih dikatakan pagi. Kalau belum jam 12 lebih, jam 12. Jadi masih bilang selamat pagi. Jam 10 pagi, selamat pagi. Begitulah di sini. Oke. Hari ini Minggu tanggal 18 Oktober 2020, aku mau bercerita tentang bagaimana aku bisa ke Belanda sini. Ya, itu tanpa diduga dan tanpa pernah dibayangkan atau diimpikan. Aku nggak pernah sama sekali. Ini gara-gara keisengan sahabatku Bonita Harsadi, sahabatku SMA. Yang mana pada tahun 2000 dia mendaftarkan aku di sebuah biro jodoh di Indonesia yang namanya kalau nggak salah Amor Indonesia, yang aku sendiri nggak tahu karena aku nggak interesan, aku nggak suka gitu-gitu. Tapi dia ini kekeh ingin aku menikah dan tidak boleh aku sampai tua itu hidup sendirian. Dia nggak mau, nggak tahu kenapa. Singkat cerita, dia masukkan aku ke biro jodoh itu dengan data-data tapi tanpa foto, karena aku kan nggak mau juga, aku kan nggak tahu dia bikin itu awalnya. Jadi tanpa foto, dia hanya bilang data-data pribadiku gini-gini. Yang pada akhirnya setelah aku tahu dan aku baca data-data pribadiku yang dibikin dia itu, waduh Yahud. Makanya orang-orang tertarik, padahal aku nggak seperti itu. Dia bilang, aku ini orangnya rapi, bersih, suka luluran, suka perawatan wajah. Ya begitulah, memang itu benar. Dan cantik, padahal enggak, kamu bisa lihat sendiri toh. Ya, terus seperti itulah. Sampai tahun 2000, akhirnya loh, kok tanpa sepengetahuanku pula, dia dia ngasih nomor teleponku ke orang-orang tersebut. Dan orang-orang ini pada telepon ke aku. Loh, siapa ini? Ada yang dari Papua, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jakarta. Ya, pokoknya halo, aku senang gini-gini. Aku kaget, siapa ini ya? Tapi aku jawab, oh iya, bagus gitu. Setelah semuanya tutup, aku tanya ke Bonita, siapa ini Bon? Kok ada orang-orang aneh telepon aku? Dia ketawa keras-keras. Ya itulah kandidat-kandidat yang akan kamu pilih, Wati. Kandidat? Iya, kamu tak daftarkan di biro jodoh. Ya ampun, Bon. Seperti aku ini, apa jadi didaftarkan di biro jodoh? Gak apa-apa. Kamu kan sibuk kerja, dia bilang gitu. Ya, tapi sudahlah. Sampai situ pun aku ini gak interesan. Aku gak punya email. Dan aku gak ada waktu karena dari Senin sampai Sabtu, aku waktu itu kerja terus. Mana ada sempat buka email, pulang kerja udah capek. Akhirnya sampailah dia pilih sendiri kandidat-kandidat yang sesuai dengan aku katanya. Akhirnya sampailah dia cerita, ada cowok Belanda yang mau kenalan sama kamu, tapi dia lahir di Indonesia. Dia lahir di Surabaya. Oh ya? Aku gitu. Oh, ya lihat aja. Baik Pati orangnya. Juga dari keluarga baik-baik, dia cerita. Ya ceritanya dia, aku gitu. Aku kan nggak begitu saja percaya. Terserah kamu, Bon. Aku tak ngurusi kerjaanku, aku gitu. Dah sampai singkat cerita. Akhirnya Bonita ini diseriusin si orang Belanda ini. Tapi si orang Belanda ini nggak tahu kalau itu Bonita dan bukan aku, tapi Bonita pakai namaku. Loh, kan nakalan tau Bonita ini. Udah sampai akhirnya nggak tahu gimana caranya supaya
orang Belanda ini serius sama aku dan disuruh ke Indonesia kenalan sama aku. Dia bilang gini, jangan cuman email-emailan. Kalau berani ayolah kamu datang ke Surabaya. Jawabnya si Belanda ini bilang gini, ya aku sudah planning ke Indonesia, ke Surabaya. Hah? Yang benar iya. Dari situ Bonita gelapakan. Akhirnya semua email-email yang dia chatan sama suamiku sekarang ini, dia chatan, di print out, dikasihkan ke aku. Dia bilang, sekarang kamu yang ngomong. Aku udah lepas tangan, katanya gitu. Loh, gimana sih? Aku ya bingung. Waduh, gimana nih? Nanti kan dia tahu pun cara ngomongku sama kamu lain. Sudahlah, nggak usah banyak omong. Pokoknya kamu ngomong itu seolah-olah kamu jangan ngomong kalau itu aku ya gitu. Sampai nanti kalian jadi. Ya oke, akhirnya sudah. Sampai terus akhirnya serius. Tahun September 2000 suamiku ke Surabaya. Kenalan pertama. Oke, kenalan pertama bla bla, ketemu 2 minggu. Ya sudah, aku merasa cocok. Tapi aku belum mau serius. Aku bilang kita kenalan dulu, jangan serius dulu, kita berteman dulu. Oke, iya. Sampai dia kembali ke Belanda, ternyata dia bener-bener mau serius sama aku, balik lagi ke Indonesia, terus ngomong sama bapakku kalau dia mau serius bla bla bla. Dalam tradisi Belanda itu sudah merupakan melamar gitu loh. Tapi bapakku minta, ya menurut adat Indonesia kalian harus datang ke, orang tuamu harus datang ke kita supaya kita saling kenal, saling tahu gimana gini-gini. Oh iya Pak, nanti orang tua saya sudah saya sarankan ke sini, tapi untuk sekarang saya sudah melamar Wati. Oh ya boleh nggak apa-apa, saya terima. Nah, singkat kata akhirnya aku dilamar sama mertuaku dan dihadiri cuman keluarga-keluarga gitu aja. Nah setelah itu 3 bulan aku berangkat ke Belanda untuk pertama kalinya menggunakan visa turis selama 3 bulan. Dan selama menggunakan visa turis itu aku langsung menikah catatan sipil di Belanda supaya semuanya itu enak, karena suamiku mau untuk yang pernikahan gereja dia mau di Indonesia supaya orang tuaku, keluargaku bisa menghadiri. Sorry. Nah, setelah menikah, aku kembali ke Indonesia untuk nunggu izin tinggalku keluar. Selama nunggu izin tinggal itu, kita persiapan untuk pernikahan gereja dan pesta lah, katakanlah gitu. Akhirnya pada tahun 2002 kita menikah di gereja, dan tahun 2001 kita menikah catatan sipil di Belanda. Kenapa begitu? Karena di Belanda itu yang diutamakan adalah, yang diakui adalah pernikahan catatan sipil. Begitu. Nah, singkat cerita, setelah pernikahan gereja tersebut, September 2002 izin tinggalku keluar dan aku berangkat ke Belanda. Nah, ini dia. Mulai ceritanya di Belanda. Setelah 3 bulan di Belanda, aku dikasih surat sama pemerintah Belanda untuk belajar bahasa Belanda selama 1 tahun gratis. Tiap hari dari Senin sampai Jumat selama 3 jam. Bayangin. Nah, di sela-sela belajar itu, ternyata aku hamil. Nah, kehamilanku ini rewel. Nggak bisa duduk, nggak bisa beraktivitas, muntah, ini. Yang pada akhirnya aku banyak absen di saat belajar bahasa Belanda itu. Tapi aku lulus tahun 2003 ya, 2004. Tahun 2004 aku lulus bahasa Belanda. Seminggu setelah itu aku melahirkan. Setelah lulus itu aku melahirkan tahun 2004 ya. Terus, nah
aku lulus dengan nilai pas-pasan. Setelah 2 tahun, anakku usia 2 tahun, aku berinisiatif sendiri belajar bahasa Belanda lagi untuk yang lebih mendalam di ROC. Terus untuk konversasi, aku 1 tahun kemudian belajar lagi di lain tempat. Total aku dengan di Indonesia sebelum aku berangkat ke Belanda itu di Erasmus 8 bulan. Total aku 3,5 of 4 ya belajar bahasa Belanda. Dan setelah itu temanku bilang, kamu harus kerja, Wati. Tanpa kerja bahasa Belandamu nggak lancar. Kerja di Indonesia, kerja di kantor, di Belanda dengan pengalaman yang nol, bahasa Belanda belum fasih, ya akhirnya kerja fisik. Apa sih buat aku? Akhirnya kerja di rumah sakit Jumbo di dapur. Wah, berat itu. Yang ngosek, ya bikin kentang, ya kan namanya makanan Belanda kan begitu ya. Jadi ya begitulah. 1 tahun aku kerja di sana. Terus keluar karena anakku nggak ada yang jaga. Waktu itu anakku masih kecil dan dia nggak mau dijaga nanny of apa. Dia selalu mau sama aku of suamiku. Tapi suamiku kewalahan, akhirnya aku keluar. Ya udah keluar. Terus anakku agak besar lagi, aku kerja lagi di sini, di sini. Pokoknya aku sudah kerja di mana-mana. Kerja di catering, di kantinnya KLM, di kantornya KLM, dan juga jadi nanny. Sudah tak lakuin semua. Kenapa aku melakukan itu semua tanpa pilih-pilih kerjaan? 1, aku ingin belajar bahasa Belanda dengan baik, komunikasi dengan masyarakat Belanda dengan baik, makanya aku harus kerja tanpa melihat pekerjaan ini kok gini. Di sini semua pekerjaan sama. Asal kita mau, berani dan mandiri, kita akan dihargai. Daripada kita tinggal di rumah. Ya di rumah sih nggak apa-apa, di rumah saja nggak apa-apa. Tapi di sini sebaiknya kita harus punya kegiatan. Walaupun nggak kerja, misalnya ikut kerja sosial of apa, bantu orang di rumah jumbo apa, banyak sekali kesempatan itu. Jangan dilihat uangnya. Mungkin kalau suaminya kaya of apa bisa menghidupi dia, oke, enggak apa-apa. Tapi yang penting di sini adalah mandiri, berani bicara, dan puji Tuhan aku bisa itu sekarang setelah 19 tahun hidup di Belanda. Dan itu semua juga berkat Tuhan. Aku bisa seperti ini sekarang, walaupun kata suamiku bahasa Belandaku belum perfect. Tapi nggak apa-apa, aku bisa komunikasi, bisa ke sekolahnya anakku sendiri, bisa ke dokter gigi sendiri, bisa ke dokter rumah tangga sendiri, lain-lain aku bisa sendiri dan bisa ngomong. Itu yang penting. Dan yang diajak ngomong juga ngerti apa maksudku itu. Iya toh? Ya perfect sekali aku enggak. Cuman bisa itu. Ya begitulah kehidupan di sini. Apalagi usiaku waktu itu sudah enggak muda lagi, 36 tahun. Aku sekolah bahasa Indonesia, bahasa Belanda aja murid yang tertua. Bayangin umur berapa aku waktu itu? 36 nikah, 38 tinggal di 37 tinggal di Belanda, 38 antara 37 38 aku sekolah bahasa Belanda. Bayangin. Tapi aku nggak malu, walaupun aku belum bisa waktu itu, tapi aku berusaha untuk belajar dengan biaya sendiri. Aku sekarang bisa baca surat-surat yang formal, juga bisa telepon sendiri ke instansi-instansi manapun, dan belanja sendiri. Pokoknya semua bisa lah. Itulah yang intinya kita tinggal di negara orang. Karena kalau ngandalin suami saja kan nggak mungkin. Suami kan harus kerja, cari nafkah. Jadi mau nggak mau kita tuh harus mandiri. Itu nggak bisa kita ngandalin teman, tetangga, nggak bisa. Di sini sangat individualistis. Bisa, tapi nggak bisa tiap kali. Dan aku tuh orangnya nggak mau
seperti itu. Aku kalau bisa selagi aku sehat, aku nggak sakit, aku ingin melakukannya sendiri. Itu aku. Jadi ya banyak suka dukanya lah sampai seperti sekarang. Ya puji Tuhan, aku kuat itu. Aku nggak pernah merasa kesepian, terus kangen sekali sama keluarga di Indonesia. Enggak, ya kangen biasa, tapi enggak selalu terus jadi pikiran, enggak. Karena aku orangnya realistis. Aku enggak mau terlalu terbuai mimpi. Apa yang ada di depanku ini aku kerjakan sebaik mungkin. Dan kalau memang harus ke Indonesia liburan, kita sesuaikan waktunya di saat anakku libur sekolah, yaitu summer vakansi, di mana dia bisa libur panjang dan bisa libur panjang di Indonesia juga. Sekarang kita sudah berapa kali ke Indonesia? Ada 8, 10? 5? Oh, 5. Udah 5 kali ke Indonesia selama ya itulah. Nah, itulah sekelumit ceritaku bagaimana aku bisa ke Belanda, yaitu karena liefde, ya, karena cinta. Dan itu yang bikin gara-gara itu Bonita. Tapi terima kasih Bon, kamu sudah menjodohkan aku, dan terima kasih sekarang aku juga sudah punya anak yang satu laki umur 16 tahun. Nanti ada foto-fotonya, juga fotonya Bonita juga. Oke, dah.